Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Abi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mari kita teruskan pelajaran kita yang kemarin, yaitu membahas tentang teori pembelajaran. Jadi di dalam teori belajar itu ada yang namanya teori humanisme. Mas Abi tahu apa itu teori humanisme? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Ya. Oke. Jadi teori humanisme adalah suatu pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pentingnya aspek manusiawi seperti perasaan, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi. Teori humanisme ini berfokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik, termasuk aspek emosi, sosial, dan spiritual. Jadi lebih mengutamakan kemanusiaan, perasaan, tidak mengutamakan peraturan yang ada. Paham sampai di sini Mas Abi? Paham. Oke. Nah, hasil dari teori humanisme ini adalah kita sebagai manusia itu bisa memanusiakan manusia. Sebagaimana kita ingin dimanusiakan manusia yang lain. Ini puncak keberhasilan dari teori humanisme. Teori humanisme ini memiliki akar sejarah yang panjang sekali. Dimulai dari abad 20. Jadi gitu, itu sekedar tambahan materi. Nah, di dalam teori humanisme ini ada prinsip-prinsipnya yang harus kita penuhi ketika menggunakan teori ini. 1. Menghargai keunikan individu. Jadi semua manusia itu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Itu pasti. Kita mempunyai keberagaman seperti di Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu yang dinamakan humanisme. Menghargai perbedaan untuk menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk mencapai satu tujuan. Yang nomor 2, prinsip nomor 2 yaitu mengembangkan potensi. Manusia mempunyai potensi sendiri-sendiri. Kita sebagai guru harus peka terhadap potensi-potensi tersebut. Kita harus mengembangkan potensi itu dengan menggunakan sisi kemanusiaan kita, kepekaan kita, keperhatian kita kepada keberbedaan tersebut. Itu humanisme. Prinsip yang nomor 3 yaitu menghargai perasaan dan emosi. Setiap manusia mempunyai latar belakang emosinya sendiri-sendiri. Setiap manusia mempunyai masa lalu tersendiri. Kita harus bisa mengendalikan sejarah atau emosi peserta didik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu prinsip nomor 3. Yang nomor 4, mengembangkan kesadaran diri. Hei, kamu Mas Hadi, kamu itu loh pinter, kamu itu loh bisa, kamu harus semangat. Nah, itu lewat perasaan. Yang terakhir, menghargai hubungan impersonal. Menghargai hubungan impersonal itu maksudnya apa? Betul-betul kita mengutamakan kedamaian, Yoman. Oke. Yoman. Intinya dalam pembelajaran tidak ada yang boleh gaduh. Tidak ada peserta didik yang saling menghina. Kita itu aliran peace, aliran Yoman, aliran reggae yang harus memegang teguh prinsip humanisme. Intinya damai, udah titik, nggak ada yang lain. Humanisme itu kayak itu. Ngoten. Kemudian implikasi dalam pendidikan itu banyak sekali yang bisa dipraktekkan dalam humanisme. Gitu. Paham kan? Paham. Apa ada yang ditanyakan dari penjelasan kakak tadi? Tak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi humanisme itu simpelnya apa? Manusia bisa memanusiakan manusia yang lain. Gitu.
Terima kasih. Sekian. Baik, di sini saya melanjutkan pemaparan dari Mas Putra tadi yang sangat jelas dan efektif. Jadi di sini ada manfaat teori humanisme. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi di sini sebagai seorang pelajar, kita harus meningkatkan kualitas hidup kita itu seperti apa. Ya, jadi kita itu jangan mengaca dari sebelumnya. Nah, kita itu harus lebih baik dari sebelumnya, berkualitas lah dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya, untuk yang kedua, ya ini mengembangkan potensi. Ya, di sini sama Mas Putra sudah dijelaskan sedikit. Mengembangkan potensi itu seperti apa? Ya, kita harus kembangkan potensi-potensi kita itu seperti apa. Contoh, kita potensinya kita belajar bahasa Arab. Kita bisa maharul kalam. Nah, kita harus mengembangkan potensi itu sampai sejauh mana kita menempatkan itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran ini membantu meningkatkan kesadaran diri individu. Ya, kita harus sadar ya dalam humanisme kita yaitu memanusiakan manusia. Nah, begitulah. Kita harus meningkatkan kesadaran. Nah, harus peka lah terhadap manusia yang lainnya. Nah, supaya apa? Nah, supaya kita dihargai juga. Memanusiakan manusia itu supaya kita dihargai juga dari manusia lainnya. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Seperti kasus ya, ada seseorang yang bernama Andi. Itu kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA itu mau kuliah. Nah, tapi itu tidak yakin dengan jurusan tersebut. Bagaimana? Nah, itu kan dibalik itu si Andi ini punya bakat dan minat yang beragam. Nah, seumpamanya si Andi ini jurusannya bahasa Arab, tapi minat dan bakatnya si Andi ini ya konten kreator. Nah, gitu. Paham Mas Putra? Nah, gitu. Lah, untuk pendekatan humanismenya gimana? Gimana? Jadi seorang guru itu bagaimana untuk menindaklanjuti studi kasusnya si Andi ini yang tidak yakin mau kuliah dengan jurusannya tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama itu seorang guru ini harus menghargai minat bakatnya si Andi tersebut. Nah, guru itu menghargai, tidak harus memaksa Andi ini untuk memilih jurusan yang terpaksa maksudnya. Gitu. Itu yang nomor 2 itu mengembangkan kesadaran diri. Ya, guru itu harus membantu Andi untuk mengembangkan kesadaran dirinya. Kamu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Itu yang nomor 3 yaitu mengembangkan potensinya. Jadi seorang guru itu harus membantu Andi untuk mengembangkan potensinya itu di mana letaknya. Sama konten kreator ya harus bantu, harus gini, harus buat upload seperti ini, seperti itu. Nah, untuk hasilnya ketika sudah menemukan dari wawancara si guru ini, setelah beberapa wawancara yang guru mewawancarai si Andi, ini Andi sudah memulai sadar diri,
sudah memulai sadar diri dan lebih baik tentang minat dan bakatnya tersebut. Namun ia mulai mengembangkan potensinya dan lebih percaya diri untuk mau kuliah. Mau kuliah dengan jurusan yang dikembangkan tersebut. Tidak semena-mena si guru ini memaksakan harus jurusan bahasa Arab, sedangkan minat bakatnya di konten kreator seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, teori humanisme ini menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara maksimal apabila berada dalam lingkungan yang mendukung, penuh empati dan bebas dari penilaian, dan fokus pada pengalaman subjektif, harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi humanisme ini mengajarkan pentingnya mengalami dan menghargai setiap individu sebagai manusia yang unik dan bernilai. Jadi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan dari kita berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.